Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin Ibu Siti Nur Cayati SDMT selaku pembimbing mata kuliah proyeksi peta pada kelas 1B malam jurusan Teknik Informatika program studi Teknologi Informatika Politeknik Negeri Batam tahun 2025. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri di sini. Saya Ramlan Saputra, NIM 3322511046. Saya Saudara Mas Junta, NIM 3322511040. Saya Rizky, NIM 3322511041. Oke, baik. Adapun tujuan kami membuat video di sini ya ini tentang pembahasan tentang poin-poin diskusi yang telah Ibu berikan minggu lalu, yakni tentang materi sistem proyeksi. Yang mana terdapat dua soal di sana. Yang pertama soal 1 perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator, dan soal kedua yaitu penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Adapun yang dibahas di sini yakni soal pertama tentang diskusikan perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Dalam diskusi Anda, pertimbangkan faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Adapun 3 poin diskusi di sini yakni tentang bagaimana distorsi berubah dengan jarak dan meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Poin kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, ataupun pemetaan kadaster. Dan poin terakhir yaitu mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Baik, langsung saja kami akan membahas tentang materi yakni tentang perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator, di mana di sini akan disampaikan oleh Bang Rais Rizky. Pada Bang Rais kami persilakan. Jadi proyeksi Mercator adalah proyeksi peta silinder konformal yang diperkenalkan oleh Gerardus Mercator pada tahun 1569, di mana garis lurus pada peta mewakili area kompas yang sebenarnya. Meskipun mempertahankan bentuk lokal dan sudut secara akurat, proyeksi ini secara drastis mendistorsi area yang jauh dari khatulistiwa, menyebabkan daratan dekat kutub seperti Greenland terlihat lebih besar dari seharusnya. Oke, mungkin itu tentang materi yang telah kami dapatkan terkait perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator, yakni tentang faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Lanjut, selanjutnya kami masuki poin diskusi, yang mana poin pertama akan disampaikan oleh Bang Rizky juga, yaitu soalnya tentang bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Pada Bang Rais kami persilakan. Baik, yang pertama bagian distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang pertama itu proyeksi Mercator. Yang menyebabkan proyeksi Mercator ini berubah yaitu distorsi meningkat seiring dengan jarak dari ekuator, bukan meridian pusat, karena Mercator adalah proyeksi silinder tegak. Yang kedua, distorsi terutama pada skala dan bentuk yang membesar ke arah kutub. Yang ketiga, merupakan proyeksi yang mempertahankan sudut konformal tetapi area semakin terdistorsi besar di lintang tinggi. Kemudian ada proyeksi transfer Mercator, di mana distorsi meningkat seiring dengan jarak dari meridian pusat karena proyeksi ini adalah silinder transversal. Kemudian ada distorsi minimal di sepanjang meridian pusat dan bertambah secara signifikan saat menjauh dari meridian pusat. Yang terakhir itu masih mempertahankan sifat konformal sudut tetap, tetapi masih lebih cocok untuk area yang memanjang dekat meridian pusat. Oke, baik, itulah tadi isi dari poin pertama telah disampaikan oleh Bang Rais. Selanjutnya poin kedua, yaitu ini tentang dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, contohnya seperti peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Itu saja akan saya jawab di sini, yakni kondisi ideal penggunaan Mercator atau transfer Mercator. Penggunaan Mercator sangat tepat digunakan untuk peta dunia, yakni untuk menjaga bentuk benua, navigasi laut dan udara karena garis Grumland atau Lockstrom menjadi garis lurus, wilayah memanjang timur barat di sekitar ekuator. Kelebihan konformal, bentuk wilayah tidak rusak, arah dan sudut akurat, sangat penting untuk navigasi. Kurangannya, distorsi sangat besar pada lintang tinggi, tidak cocok untuk pemetaan detail terutama tanah dan batas wilayah. Penggunaan transfer Mercator TM digunakan dalam pemetaan skala besar, yang mana 1:1000 sampai 1:50.000. Survei kadaster, pemetaan topografi regional, pemetaan negara menyok utara selatan. Kelebihan, distorsi sangat kecil jika digunakan dalam zona sempit, mendukung akurasi tinggi untuk pemetaan teknik. Kurangannya yakni jika lintas zona tanpa koreksi, koordinat akan menjadi tidak konsisten, tidak cocok untuk peta dunia atau peta skala kecil. Mungkin itu saja isi dari poin kedua. Selanjutnya akan poin ketiga, yakni mengapa proyeksi transfer Mercator
sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Yang akan disampaikan oleh Bang Surya. Pada Bang Surya kami persilakan. Oke, poin 3, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan pemetaan skala besar daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Yang pertama, karena dia bersifat konformal, dapat mempertahankan bentuk dan arah sehingga pengukuran jarak dan arah tetap akurat. 2. Distorsi minimal. Distorsi terkecil di daerah dekat meridian pusat yang ideal untuk wilayah yang panjang secara longitudinal. 3. Konsistensi. Memastikan representasi geografis yang konsisten dan akurat di area yang tidak terlalu luas. 4. Pemetaan skala besar cocok untuk skala 1:50.000 hingga 1:10.000 yang membutuhkan presisi tinggi. Karena itu proyeksi TM sangat efektif untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Oke, itu tadi poin-poin dari ketiga poin yang telah kami bahas di soal pertama. Selanjutnya kami beralih ke soal kedua, yaitu tentang penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Di sini yang perlu dibahas yakni tentang proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN di Indonesia untuk pemetaan wilayah pertanahan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Data yang kami dapat yakni penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Indonesia menggunakan proyeksi berbasis transverse Mercator, terutama UTM dan TM3 untuk berbagai keperluan pemetaan. TM digunakan dalam pemetaan nasional skala menengah, sedangkan TM3 digunakan oleh BPN untuk pemetaan pertanahan skala besar. Mungkin saja dari BPN terkait Indonesia pemetaan wilayah pertanahan. Selanjutnya kami akan beralih ke poin diskusi. Ke poin pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM yang akan disampaikan oleh Bang Rais Rizky. Silakan. Baik, poin pertama itu isinya itu proyeksi transfer Mercator 3 derajat atau TM3 lebih cocok untuk pemetaan wilayah Indonesia dibanding dengan Universal Transfer Mercator yaitu UTM karena alasan geografis dan kebutuhan presisi. Yang pertama, bentuk memanjang. Indonesia adalah negara kepulauan yang bentuk luas dari barat ke timur di sekitar garis khatulistiwa. Proyeksi TM3 dirancang dengan lebar zona proyeksi yang lebih sempit yaitu 3 derajat bujur, 1,5 derajat ke timur dan 1,5 derajat ke barat dari meridian sentral. Yang kedua itu ada reduksi distorsi. Lebar zona 3 derajat ini jauh lebih sempit dibanding zona UTM yang 6 derajat. Zona yang lebih sempit secara signifikan mengurangi distorsi skala dan distorsi sudut di sepanjang meridian sentral dan batas zona. Untuk negara yang luasnya membentang dari timur ke barat seperti Indonesia, penggunaan zona 3 derajat memastikan bahwa seluruh wilayah dapat diproyeksikan dengan tingkat akurat yang tinggi, meminimalkan kesalahan jarak dan luas. Yang terakhir itu peta skala besar. TM3 sangat optimal untuk pemetaan skala besar seperti pemetaan kadastral atau pertahanan yang dilakukan BPN, di mana presisi dan akurasi geometrik adalah hal yang krusial. Oke, baik, itulah tadi isi dari poin pertama disampaikan oleh Bang Rais Rizky. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi jika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yakni keunggulan dan tantangan proyeksi TM3 dalam pemetaan pertanahan. Keunggulan TM3, akurasinya tinggi, distorsi skala minimal, sangat cocok untuk sertifikasi tanah. Zona lebih sempit, memastikan wilayah tidak terlalu jauh dari central meridian. Konsistensi antar wilayah BPN karena TM3 memang ditetapkan sebagai standar pemetaan pertanahan di Indonesia. Permudah integrasi data spasial, mengurangi kesalahan pada data batas antar bidang. Tantangan TM3, banyak zona, memerlukan pemilihan zona yang tepat sebelum survei. Konversi lintas zona kompleks, batas zona memerlukan perhitungan tambahan. Perangkat lunak harus mendukung TM3, tidak semua software menggunakan TM3 secara default. Terakhir, potensi kesalahan operator. Salah memilih zona dapat menggeser hasil koordinat hingga ratusan meter. Itu saja poin dari isi yang kedua. Selanjutnya kami beralih ke poin ketiga yang akan disampaikan oleh Bang Surya. Bang Surya, kami silakan. Untuk poin 3, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Proyeksi transfer Mercator atau TM membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah Indonesia, terutama untuk skala besar. Yang pertama, karena ia konformal atau mempertahankan bentuk dan arah sehingga pengukuran jarak dan arah akurat. 2. Distorsi minimal. Distorsi terkecil di daerah dekat meridian pusat, cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. 3. Pemetaan skala besar, cocok untuk skala 1:50.000 hingga 1:10.000 yang digunakan dalam pemetaan tanah, topografi, dan kadaster. 4. Sistem UTM
Indonesia menggunakan sistem UTM atau variasi TM untuk membagi wilayah menjadi zona, memastikan akurasi lokal. Oke, mungkin itu saja 3 poin dari soal kedua tentang penerapan proyeksi TM dan TM3 di Indonesia. Itulah tadi materi-materi dari 2 soal terkait 6 poin yang kami bahas di materi sistem proyeksi minggu ke-9. Mungkin ada kesalahan dari kami, baik itu salah kata, salah tindak, kami mohon maaf karena kami dalam masih proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurjayati STMT selaku pembimbing mata kuliah proyeksi peta pada kelas 1 malam. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, serius.